Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bacaan diambil dari Injil Efesus 4 ayat 20-32. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saya baca lagi ayat yang ke-25-27. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Dari ayat ini, Rasul Paulus mengingatkan kita sebagai orang percaya untuk membuang hal-hal yang tidak diperkenankan dalam hidup kita. Yang pertama itu ada dusta. Kenapa kita harus membuang dusta? Karena dusta adalah segala perkataan dan perbuatan yang palsu, tidak benar adanya, dan tipu muslihat. Dan yang kedua, karena itu melanggar hukum Tuhan yang ke-9, yaitu janganlah mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu. Tuhan Yesus menghendaki kita sebagai murid-Nya untuk selalu berperilaku benar, berkata jujur, dan hidup sesuai dengan hukum dan perintah Tuhan. Dapat disimpulkan juga berdusta itu merupakan pekerjaan iblis, sedangkan kan kita itu adalah murid Yesus, jadi janganlah kita berbuat dusta. Yang kedua itu ada marah, seperti di ayat yang ke-26. Sering banget gak sih kita tuh ketemu orang yang sering marah-marah? Emang sih di Alkitab tuh gak ada larangan tertulis untuk tidak diperbolehkan marah. Tapi ketika kita marah, emosi kita tidak stabil, sehingga iblis lah yang mengambil kuasa dalam diri kita, dan memulai perilaku-perilaku yang buruk, yang berdampak buruk bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Itulah betapa pentingnya memiliki buah-buah roh dalam diri kita, terutama adalah penguasaan diri, agar kita tidak dikuasai oleh iblis.
Tapi bukan berarti kemarahan itu tidak penting. Justru kita membutuhkan kemarahan yang bersifat menegur dan memperingati terhadap dosa-dosa kita agar setidaknya kita dapat mengurangi perbuatan dosa kita. Amin.